Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 761 Istana Tao Alam Semesta Purba yang tidak diduga oleh Yang Xiaotian adalah bahwa tetua zaman juga dipenjara di dalam penjara surgawi. Tidak heran Peng Long tidak dapat menemukan informasi apapun tentang tetua zaman sebelumnya. Kemudian, Yang Xiaotian mengetahui dari leluhur tua keluarga Tian bahwa Tian Junheng tidak berada di pengadilan surgawi melainkan pergi keluar untuk menimba pengalaman. Dengan membawa serta anggota keluarga Peng dan Raja Hantu Netherworld, Yang Xiaotian meninggalkan Istana Surgawi, sedangkan pasukan besar Istana Surgawi hanya bisa menyaksikan dengan pasrah ketika Yang Xiaotian dan rombongannya pergi. Tentara kekaisaran yang awalnya diharapkan datang untuk mendukung pengadilan surgawi juga tidak berani bergerak. Sahabat Yang, mengapa tidak datang ke Aula Dewa Pedangku terlebih dahulu? Kata Yuan Wei kepada Yang Xiaotian. Kedengarannya bagus, jawab Yang Xiaotian sambil mengangguk. Jadi, Yang Xiaotian dan yang lainnya pergi ke aula utama Aula Dewa Pedang di benua Songtian. Melihat ayahnya Peng Fei dan yang lainnya disiksa hingga tidak dapat dikenali lagi, dan memikirkan jutaan murid yang telah hilang dari keluarga Peng, Peng Long merasa diliputi kesedihan. Yang Xiaotian, melihat bagaimana Ren Xiaoxue dan yang lainnya disiksa, memancarkan kilatan dingin di matanya. Itu Tian Junheng, kata Peng Fei dengan marah. Selama bertahun-tahun, Tian Junheng telah menggunakan berbagai cara untuk menyiksa Nona Ren. Dia menyalahkan Nona Ren atas kematian Dewa Pengobatan 4 Musim dan melampiaskan amarahnya padanya. Dewa Pengobatan 4 Musim, Tian Heng, adalah paman buyut Tian Ziqing, patriark keluarga Tian, dan juga paman buyut Tian Junheng. Dia telah dibunuh oleh sapi Kui. Ren Xiaoxue, setelah menelan eliksir yang diberikan oleh Yang Xiaotian, luka-lukanya sembuh secara signifikan dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saya baik-baik saja." Kemudian dia bertanya kepada Yang Xiaotian, "Tuan Yang, apakah Anda mendengar kabar tentang tuanku?" Mendengar Ren Xiaoxue bertanya tentang keberadaan Dewa Pengobatan Qitian, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah bertanya tentang senior Qitian dan Kaisar Awal yang agung selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah mendapatkan petunjuk apapun." Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Pedang Divine yang tak terkalahkan chapter 762 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 29 Juni tahun 2025 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 762, Bab 762, menendangmu saat kau jatuh. Bab 762, Bab 762, menendangmu saat kau jatuh. Selain itu, yang membuat Yang Xiaotian bersemangat adalah bahwa Ki Alam Semesta Primordial yang telah ia cari dengan susah payah ada di Istana Tao Alam Semesta Primordial ini, dan itu bukan hanya satu atau dua helai. Itu banyak sekali. Pada saat ini, di Istana Tao Alam Semesta Purba, Xingtian dan 3 dewa iblis kuno lainnya juga menatap Ki Alam Semesta Purba di depan mereka dengan penuh keterkejutan dan kegembiraan. Mereka melihat sejumlah besar Ki Alam Semesta Primordial melayang di aula utama di depan. Mudahnya beberapa ratus helai. Kita benar-benar beruntung kali ini. Tak disangka kita menemukan begitu banyak Ki Alam Semesta Primordial. Mata Xingtian menyala dengan penuh semangat saat dia menatap Ki Alam Semesta Primordial di aula utama, lalu dia berkata kepada Dewa Iblis Kuno, Raja Yama dari Neraka Nether, dan Kaisar Iblis Abadi, mari kita bergabung dan hancurkan larangan aula utama terlebih dahulu. Lalu kita bisa membagi Ki Alam Semesta Primordial ini. 3 Dewa Iblis Kuno lainnya mengangguk setuju. Seketika itu juga mereka berempat mengerahkan segenap tenaga, membombardir pintu-pintu larangan di aula utama dengan liar. Yang mengejutkan mereka, kekuatan penghalang aula utama lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kekuatan penuh serangan gabungan mereka tidak dapat menembus penghalang ini. Sebaliknya, mereka malah mundur selangkah. Keempatnya saling berpandangan, masing-masing mengeluarkan artefak surgawi dan sekali lagi melepaskan kekuatan penuh mereka pada larangan-larangan di aula utama. Akhirnya, penghalang pelindung aula utama menunjukkan retakan kecil. Dengan gembira, mereka hendak melakukan gerakan lain untuk melanggar larangan itu sekali dan untuk selamanya, ketika tiba-tiba, semburan pedang Ki yang mengerikan melesat di udara. Intensitas pedang Ki membuat mereka merasakan ancaman kematian, dan mereka buru-buru menghindar dengan panik, mengayunkan artefak surgawi mereka pada saat yang sama. Dentang. Suara benturan yang kuat. Xingtian dan 3 dewa iblis kuno lainnya terpaksa mundur,
dan ketika melihat dengan takjub, mereka melihat seorang pemuda berjubah biru melangkah di udara. Yang Xiaotian. Dengan kemunculannya, wajah mereka berubah, dan kemudian niat membunuh yang kuat melonjak di mata mereka. Yang Xiaotian ingin membunuh mereka, tetapi mereka juga berpikir untuk membunuh Yang Xiaotian. Semenjak Yang Xiaotian menguasai kekuatan asal kegelapan dan menjadi pangeran kegelapan, mereka telah mengembara keluar bagaikan anjing-anjing gelandangan, menjalani kehidupan dengan rumah yang tak dapat mereka datangi lagi dan tak berani mereka datangi lagi. Kebencian dan niat mereka untuk membunuh Yang Xiaotian dapat dikatakan sangat tinggi. Yang Xiaotian, kesalahan terbesar yang kau buat adalah meninggalkan benua gelap. Tanpa kekuatan asal gelap, kami berempat pasti akan membunuhmu hari ini. Xing Tian menatap Yang Xiaotian dengan kebencian yang luar biasa, matanya dipenuhi dengan niat membunuh Yang haus darah. Tiga dewa iblis kuno lainnya juga menatap Yang Xiaotian dengan niat membunuh Yang haus darah dan kental di mata mereka. Tanpa benua gelap, Yang Xiaotian tidak dapat lagi mengendalikan kekuatan asal benua gelap. Di mata keempat orang itu, kekuatan Yang Xiaotian telah menurun drastis, dan mereka yakin bahwa dengan upaya gabungan mereka, mereka pasti dapat membunuh Yang Xiaotian. Bunuh! Xing Tian mengayunkan kapak besarnya dengan ganas, menebas ke arah atas kepala Yang Xiaotian. Di bawah infus kekuatan Dewa Surgawinya, kapak itu bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatannya yang mengerikan membuat ruang bergetar. Dewa Iblis Kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi menyerang secara bersamaan dengan pedang surgawi mereka, yang diarahkan langsung ke alis, tenggorokan, dan jantung Yang Xiaotian. Keempatnya melancarkan serangan habis-habisan, masing-masing melepaskan gerakan mematikan. Menghadapi jurus-jurus mematikan dari keempat orang itu, Yang Xiaotian tidak mundur tetapi malah maju, dan pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi waktu muncul di tangannya, menyerang dalam satu jurus. Dalam sekejap, Yang Xiaotian beradu dengan keempatnya secara bersamaan dalam satu pertukaran serangan. Cahaya meledak, dan kekuatan menakjubkan meledak. Siapa yang tahu dari bahan apa istana Tao alam semesta primordial dibangun, karena tetap tidak rusak meski diterjang kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh segelintir orang. Xing Tian dan tiga dewa iblis kuno lainnya sekali lagi dipaksa mundur berulang kali, lengan mereka mati rasa dan kesemutan. Keempatnya sangat terkejut. Kekuatan Yang Xiaotian masih sangat kuat bahkan setelah meninggalkan benua gelap. Beberapa tahun yang lalu, siapapun di antara mereka dapat dengan mudah membunuh Yang Xiaotian. Namun hanya dalam beberapa tahun saja, mereka berempat bergabung dan berhasil dipukul mundur oleh Yang Xiaotian. Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu cepat? Seru yang terlemah di antara mereka, Kaisar Iblis Abadi, dengan kaget dan marah. Sebagai tanggapan, Yang Xiaotian melepaskan pedang surgawi langit dan bumi miliknya. Di bawah dorongan niat pedang penguasaan puncak, ki pedang dari pedang surgawi langit dan bumi meledak dengan dahsyat. Kaisar Iblis Abadi dengan panik mengaktifkan teknik abadi, mengayunkan pedang iblis abadi di tangannya. Namun di saat berikutnya, pedang iblis abadi miliknya terkena serangan dan terpental, sedangkan pedang surgawi langit dan bumi milik Yang Xiaotian menusuk langsung ke arah dadanya. Kaisar Iblis Abadi menghindar dengan ketakutan, dan meski berusaha keras, bahunya masih tertusuk oleh Yang Xiaotian. Meskipun Xing Tian dan yang lainnya kuat, mereka hanya setingkat dengan Gu Xi, dewa pedang nomor satu di benua waktu, yang terlemah, Kaisar Iblis Abadi, bahkan setengah langkah lebih lemah dari Gu Xi. Saat itu, Yang Xiaotian, yang berada di pertengahan puncak lapisan ke-10 roh surgawi, dapat mengalahkan Gu Xi, apalagi sekarang, di puncak akhir lapisan ke-10 roh surgawi. Melihat ini, Xing Tian mencoba lagi untuk membunuh Yang Xiaotian dengan heran. Kapak pembelah langit. Mata Xing Tian berkilat tajam, kapaknya memancarkan cahaya cemerlang yang belum pernah ada sebelumnya saat dia menebas dari belakang Yang Xiaotian. Pedang Laut Mayat. 9 ekstrim neraka. Dewa Iblis Kuno dan Raja Yama dari neraka bawah secara bersamaan melancarkan gerakan mematikan mereka. Dengan ki mayat bergulung-gulung bagaikan lautan, sebilah pedang menerobos kekosongan dari dalam Laut Mayat. Sementara itu, pedang ki milik Raja Yama membawa campuran mengerikan antara darah dan ki hantu, yang memanifestasikan 9 ekstrim neraka. Di dalamnya, pedang ki yang menakutkan melancarkan serangan ke jantung Yang Xiaotian. Menghadapi serangan ketiganya, Yang Xiaotian menebas dengan pedang surgawi langit dan bumi miliknya, yang mengakibatkan bahu Kaisar Iblis Abadi terputus, sementara pedang surgawi langit dan bumi miliknya serta pedang surgawi tak terukur miliknya menangkis serangan Xing Tian dan Dewa Iblis Kuno. Pada saat yang sama,
dia mendorong ketiga tubuh surgawinya hingga batas maksimal, dengan paksa menahan serangan pedang ki mengerikan dari Raja Yama. Xingtian dan Dewa Iblis Kuno berhasil dipukul mundur, sedangkan pedang ki mengerikan milik Raja Yama menghantam tiga penghalang tubuh surgawi milik Yang Xiaotian dan bahkan tidak dapat menembusnya. Melihat hasil ini, Xingtian dan yang lainnya terkejut. Begitu kuatnya pertahanan tiga tubuh surgawi Yang Xiaotian. Jika mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan Yang Xiaotian, bagaimana mereka bisa membunuhnya? Saat kelompok itu masih dalam keadaan terkejut, Yang Xiaotian tiba-tiba muncul kembali di hadapan Kaisar Iblis Abadi yang terluka, tatapannya dingin penuh dengan niat membunuh. Serang saat musuh sakit, cabut nyawanya. Kali ini, ia bermaksud mengalahkan musuh terlemahnya, Kaisar Iblis Abadi, sekali dan untuk selamanya. Pedang ki melonjak di sekelilingnya, dan 15 niat pedang tertinggi muncul, membentuk penghalang pedang, sementara 1296 vena surgawi yang bermutasi diaktifkan. Dalam sekejap, penghalang pedang menyerang Kaisar Iblis Abadi. Kaisar Iblis Abadi, melihat penghalang pedang yang mendekat, meraung saat ki Iblis Abadi di sekitarnya melolong liar, berubah menjadi pasukan Iblis Abadi. Dia meninju penghalang pedang dengan putus asa, sambil mundur dengan kekuatan penuh, berteriak keras, Yang Xiaotian, aku adalah Kaisar Iblis Abadi, kau tidak bisa membunuhku. Akan tetapi, belum sempat dia selesai bicara, penghalang pedang telah menghalau pukulannya dan kemudian menembus iblis-iblis yang terbentuk dari ki Iblis Abadi, menembus langsung tubuh iblisnya. Sang Kaisar Iblis Abadi berdiri kaku, sekujur tubuhnya ditandai dengan banyak sayatan pedang halus yang menggeliat di sekujur tubuhnya seperti cacing tanah. Tan Tua, Dewa Iblis Kuno dan Raja Yama berteriak kaget dan sedih. Ketiganya, setelah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, sekarang harus menyaksikan Kaisar Iblis Abadi mati di depan mata mereka. Saat keduanya meratap dengan keras, sosok Yang Xiaotian berkelebat, dan dengan 15 niat pedang yang mengendalikannya, penghalang pedang melancarkan serangan terhadap Dewa Iblis Kuno dan Raja Yama dari neraka Neter. Dewa Iblis Kuno dan Raja Yama dari neraka Neter merasakan kekuatan pedang yang mengerikan yang terpancar dari penghalang pedang, dan dalam keterkejutan dan kengerian mereka, mereka dengan panik mendesak energi iblis mayat dan ki hantu Neter. Dengan satu gerakan, mereka mengacungkan pedang mereka. Energi pedang mayat yang tak berujung dan ki pedang hantu meledak, membentuk dua penghalang pedang. Penghalang pedang mereka beradu dengan penghalang pedang 15 pedang milik Yang Xiaotian, dan dalam sekejap, pedang ki melesat keluar dengan dahsyat, dan kekuatan yang mengerikan pun meledak. Yang membuat Dewa Iblis Kuno dan Raja Yama dari neraka bawah tercengang, penghalang pedang gabungan mereka masih tidak mampu menahan penghalang pedang Yang Xiaotian. Penghalang pedang Yang Xiaotian terus-menerus menekan penghalang pedang mereka ke arah mereka. Terpaksa mundur terus-menerus, tetapi dengan tembok istana di belakang mereka dan tidak ada jalan untuk melarikan diri, mereka tidak punya pilihan selain mundur menghadapi jalan buntu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Xingtian mengeluarkan teriakan yang dahsyat, dan dengan tebasan kapak raksasanya, gelombang kekuatan yang dahsyat membentuk penghalang sihir, yang secara bersamaan menyerang penghalang pedang milik Yang Xiaotian. Di bawah kekuatan ketiga penghalang itu, penghalang pedang Yang Xiaotian akhirnya tertahan. Namun di saat berikutnya, tubuh Yang Xiaotian melonjak dengan kekuatan surgawi, dan kekuatan penghalang pedang melonjak lagi, menghancurkan penghalang ketiganya dengan pukulan yang dahsyat. Ketiganya terkejut, menyadari bahwa Yang Xiaotian belum mencapai batasnya. Saat mereka menyaksikan penghalang pedang Yang Xiaotian melesat ke arah mereka, ketiganya mati-matian menghindar karena panik. Ledakan. Terdengar suara gemuruh saat penghalang pedang Yang Xiaotian menghantam dinding di belakang mereka, menyebabkan seluruh istana Tao alam semesta primordial bergetar hebat. Meskipun ketiganya berhasil menghindar, mereka tetap terhantam oleh ledakan ki pedang dari penghalang pedang. Xingtian bernasib lebih baik, ki dan darahnya bergejolak tanpa henti, sementara Dewa Iblis Kuno dan Raja Yama dari neraka bawah terhempas keras ke kejauhan, batuk darah, terutama Raja Yama dari neraka bawah, yang tubuhnya dipenuhi luka pedang yang mengerikan, darahnya berceceran di mana-mana. Ketimpangan kekuatan ketiganya langsung terlihat jelas. Sebelum Raja Yama dari neraka Neter bisa pulih, sesosok tubuh melintas di depannya, dan Yang Xiaotian telah muncul di depannya. Melihat Yang Xiaotian muncul di hadapannya bagaikan malaikat maut, wajah Raja Yama dari neraka-neraka dipenuhi ketakutan saat dia meraung. Ki hantu neraka di tubuhnya meraung liar, satu demi satu jimat surgawi beterbangan, sementara pedangnya menyerang Yang Xiaotian dengan panik. Hampir seketika, Yang Xiaotian melepaskan semua niat pedang di tangannya, niat pedang langit dan bumi, niat pedang tak terukur, niat pedang penembus langit.
Melihat hal ini, Dewa Iblis Kuno mengesampingkan kehati-hatiannya dan menyerang Yang Xiaotian dengan niat membunuh. Yang Xiaotian, aku ingin kau mati. Pedang iblis mayat di tangannya menyerang punggung Yang Xiaotian dalam sekejap. Sementara itu, kapak raksasa Xingtian menebas Yang Xiaotian dengan ganas sekali lagi, dan sekarang, seluruh tubuhnya ditutupi oleh rune yang memancarkan kekuatan suku penyihir Desolate. Kekuatan leluhur penyihir, Xingtian meraung, dan kapak di tangannya memancarkan kekuatan yang luar biasa kuat. Rune berkelebat di sekujur tubuhnya saat kekuatan leluhur penyihir yang dahsyat terus mengalir ke dalam dirinya. Yang Xiaotian mengerahkan kekuatan penuh dari 3 tubuh surgawi secara ekstrim. Tiba-tiba, Dewa Waktu, Dewa Takdir muncul, dan pada saat yang sama, armor Dewa Matahari terwujud di tubuh Yang Xiaotian, mengubah api Dewa Matahari menjadi lautan api yang meraung ke arah Xingtian dan Dewa Iblis Kuno. Ledakan, kekuatan pedang Qi dan kapak dari Xingtian dan Dewa Iblis Kuno menghantam penghalang tubuh surgawi Yang Xiaotian. Didukung oleh kekuatan leluhur penyihir, kekuatan Xingtian melonjak, mengiris 3 penghalang tubuh surgawi Yang Xiaotian dan menyerang sirah surgawi matahari. Namun, penghalang pertahanan Sun Divine Armor menghalanginya. Menghadapi api surgawi matahari yang datang, Xingtian dan Dewa Iblis Kuno terkejut dan buru-buru mundur. Tepat pada saat itu, 15 pedang inten milik Yang Xiaotian menerobos rune dan pedang Qi milik Raja Yama dari neraka Nether, menghantamnya satu demi satu. Raja Yama dari neraka Nether terlempar, berguling di sepanjang jalan dan menabrak sudut istana Tao alam semesta primordial. Ketika dia menghantam sudut itu, seluruh tubuhnya penuh dengan lubang pedang, termasuk jantung dan dahinya, setiap lubang pedang menembus hingga ke punggungnya, darah membasahi tanah di sekitarnya hingga menjadi merah. Dewa Iblis Kuno, yang dikejutkan oleh zirah Dewa Matahari milik Yang Xiaotian, berteriak kaget saat menyaksikan keadaan tragis Raja Yama dari neraka Nether. Xingtian, yang menyaksikan penderitaan Raja Yama dari neraka Nether, juga mengalami perubahan ekspresi. Jelas, tak ada cara untuk menyelamatkan Raja Yama dari neraka Nether sekarang. Melihat armor surgawi matahari milik Yang Xiaotian, Xingtian tidak ragu-ragu dan tiba-tiba melesat ke arah luar istana Tao alam semesta primordial. Dengan 3 tubuh surgawi dan 15 niat pedang milik Yang Xiaotian yang sudah mengerikan, dan sekarang dengan zirah surgawi matahari, zirah surgawi tingkat Desolate, dia benar-benar kehilangan keyakinan untuk melanjutkan pertempuran. Melihat Xingtian melarikan diri, Dewa Iblis Kuno, setelah beberapa saat terkejut, juga terbang ke arah luar istana dengan ekspresi berubah. Yang Xiaotian kemudian mengayunkan pedang surgawi langit dan bumi di tangannya, dan kepala Raja Yama dari neraka Nether terlempar. Berikutnya, api surgawi naga biru terbang keluar dari Yang Xiaotian, membakar abis mayat Raja Yama dari neraka-neraka dan Kaisar Iblis Abadi, tak memberi kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Yang Xiaotian tiba di depan aula besar dan menyerang dengan telapak tangannya, melepaskan formasi surgawi 4 elemen yang langsung menghancurkan batasan perlindungan aula tersebut. Melihat batasan aula besar itu rusak, Yang Xiaotian tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengeluarkan botol giok dan mengumpulkan semua ki alam semesta primordial terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan seluruh ki alam semesta purba, Yang Xiaotian menghela napas lega kali ini saat memasuki gerbang alam semesta purba, dia akhirnya memperoleh ki alam semesta purba, dan dengan begitu banyaknya, tubuh surgawi alam semesta purbanya diharapkan dapat menembus hingga tingkat ke-14. Setelah memperoleh ki alam semesta purba, Yang Xiaotian juga mengambil artefak surgawi luar angkasa dan pedang surgawi dari tubuh Raja Yama dari neraka Nether dan Kaisar Iblis Abadi sebelum terbang keluar dari istana Tao alam semesta purba dan mengejar ke arah tertentu. Arah ini persisnya adalah tempat di mana Dewa Iblis Kuno sebelumnya melarikan diri. Selama bentrokan baru-baru ini, kekuatannya telah melekat pada Xingtian dan Dewa Iblis Kuno, dan selama mereka masih berada di ruang gerbang alam semesta primordial, dia bisa merasakan kehadiran mereka. Karena itu, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Namun, Yang Xiaotian memutuskan untuk membunuh Dewa Iblis Kuno terlebih dahulu. Kalau begitu, hadapi Xingtian terakhir. Dewa Iblis Kuno, yang melarikan diri dengan panik, akhirnya jatuh ke puncak tak berpenghuni, terengah-engah. Mengingat kematian mengerikan Raja Yama dari neraka Nether dan Kaisar Iblis Abadi, Dewa Iblis Kuno mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Xiaotian, begitu aku keluar, aku akan membunuh semua orang di sekitarmu. Siksa mereka sampai mati. Namun, baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan pedang Qi yang mengerikan menyerang dari langit, menyebabkan dia melompat panik. Tepat saat dia melompat,
dia melihat gunung di bawahnya meledak menjadi debu. Dewa Iblis kuno menoleh dengan tajam, hanya untuk melihat Yang Xiaotian melesat ke arahnya melalui langit, wajahnya memucat, dan tepat saat dia hendak melarikan diri, sebuah suara dingin terdengar, petir turun ke rakyat jelata. Terlihat petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi pilar pedang, terus-menerus menyerang dari dalam kehampaan. Setiap pilar pedang petir tebalnya ratusan meter, meliputi ruang seluas 10.000 mil di sekitarnya. Karena tidak bisa melarikan diri, Dewa Iblis kuno menelan ramuan merah darah, auranya melonjak liar sekali lagi. Energi iblis mayat bergolak di sekujur tubuhnya, berubah menjadi banyak iblis mayat, semuanya menyerbu ke arah pilar pedang petir di langit yang tinggi. Ledakan. Di tengah-tengah suara gempa bumi, Dewa Iblis kuno terlempar jauh ke dalam tanah. Tanah meledak, debu dan pasir memenuhi udara. Dewa Iblis kuno memuntahkan seteguk darah segar, matanya dipenuhi keputusasaan. Bab 764, kau mungkin bukan tandinganku. Dewa Iblis kuno memperhatikan Yang Xiaotian menyerbu ke arahnya dan menghancurkan jimat pelarian luar angkasa, tetapi tak lama kemudian, dia jatuh dari ruang di depannya. Ruang di sekitar kita telah dikunci oleh susunan agungku, jimat pelarian luar angkasa milikmu tidak berguna, terdengar suara dingin Yang Xiaotian. Mendengar hal ini, hati Dewa Iblis kuno tenggelam seperti laut, dan dia jatuh ke dalam keputusasaan total. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian telah tiba di depan Dewa Iblis kuno. Tepat saat Yang Xiaotian hendak mengaktifkan niat 15 pedang untuk melenyapkan Dewa Iblis kuno, tiba-tiba, wajah dewa itu berubah menjadi geraman mengerikan saat dia menyerang Yang Xiaotian, matanya dipenuhi kegilaan, teknik disintegrasi iblis surgawi. Tubuhnya meledak dengan hebat, seperti matahari gelap yang meledak. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan larangan susunan besar Yang Xiaotian. Ia meratakan semua gunung di sekitarnya. Kekuatan yang menggemparkan itu, bagaikan gelombang dahsyat, terus melanda hingga ke ujung langit. Bahkan saat Yang Xiaotian menghindar dengan cepat, dia tetap terhantam. Yang Xiaotian terjatuh di puncak gunung, ki dan darahnya bergejolak hebat. Dia tidak menyangka Dewa Iblis kuno pada akhirnya memilih menghancurkan dirinya sendiri, terutama menggunakan teknik kultivasi terlarang dari ras iblis, teknik disintegrasi iblis surgawi. Kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri seorang pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam Dewa Surgawi memang mengerikan. Yang Xiaotian terbang ke lokasi di mana Dewa Iblis kuno menghancurkan dirinya sendiri, hanya untuk melihat bahwa gunung-gunung di sekitarnya telah lenyap, meninggalkan kawah besar seolah-olah telah ditabrak oleh planet super. Yang Xiaotian mengedarkan teknik kultivasinya, mengatur napasnya sejenak, lalu terbang menjauh. Sebab, Dewa Iblis kuno telah ditangani, dan kini hanya Xingtian yang tersisa. Namun, dia bingung karena leluhur iblis sejati tidak bersama keempat lainnya. Tetapi Xingtian harus tahu keberadaan leluhur iblis sejati. Tepat saat Yang Xiaotian merasakan lokasi Xingtian dan terbang ke arahnya, di dalam kuil di lembah tertentu di depan, kalajengking surgawi melotot marah ke arah sekelompok orang. Air petir kesengsaraan surgawi purba di dalam istana ini bukan untuk kau idam-idamkan. Pemimpin muda di depan mereka menatap kalajengking surgawi dengan dingin, lalu berkata kepada bawahannya di belakangnya, bunuh dia. Ya, Yang Mulia. Seketika keempat orang itu terbang keluar dan menyerang kalajengking surgawi bersama-sama. Keempatnya, yang semuanya berada di puncak akhir level ke-10 Dewa Surgawi, masing-masing memiliki kekuatan yang tidak kalah dari kalajengking surgawi. Dengan bekerja sama, mereka memaksa kalajengking surgawi mundur. Sementara itu, pemuda itu berjalan semakin dalam ke kuil, jelas-jelas ingin mengejar air guntur kesengsaraan surgawi primordial yang ada di dalamnya. Melihat ini, kalajengking surgawi hanya bisa menghancurkan jimat transmisi spasial dan meminta bantuan dari Yang Xiaotian dan Sapi Kui serta yang lainnya. Segera, Yang Xiaotian menerima transmisi penyelamatan dari kalajengking surgawi dan mempercepat penerbangannya menuju kuil lembah. Pemuda itu melancarkan aksinya, mulai membombardir dengan ganas larangan di sekitar air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Ledakan. Berkat kekuatannya yang luar biasa, larangan itu akhirnya hancur. Melihat air guntur kesengsaraan surgawi primordial di hadapannya, wajah pemuda itu berseri-seri karena kegembiraan, mengeluarkan botol giok, dan menampung air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Setelah mendapatkan air guntur kesengsaraan surgawi purba, pemuda itu melihat bahwa kalajengking surgawi belum mati dan sedikit mengernyit, lalu berkata kepada keempat orang lainnya, ikutlah juga, cepat dan habisi dia. Keempat orang lainnya dengan hormat menuruti dan bergabung dalam serangan, langsung meningkatkan tekanan pada kalajengking surgawi,
menempatkannya dalam bahaya besar. Tepat saat kalajengking surgawi dipaksa mundur, tiba-tiba pemuda itu melambaikan tangannya, dan pedang Ki yang sangat tajam langsung memotong ke arah tenggorokan kalajengking surgawi. Kalajengking surgawi melihat pedang Ki yang tajam datang ke arahnya dan wajahnya berubah warna, berpikir bahwa kematiannya sudah dekat ketika tiba-tiba, dari kehampaan, pedang Ki menerobos udara dan menghalangi pedang Ki itu. Kemudian, beberapa pedang Ki lainnya menerobos udara, diarahkan ke 8 orang yang mengelilingi kalajengking surgawi. Kedelapan penyerang itu, merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Ki, terkejut dan berusaha mati-matian untuk menghindar, tetapi terlambat setengah langkah, dan mereka langsung terhempas oleh pedang Ki itu dalam sekejap. Beberapa orang secara brutal dipukul ke tanah, sambil batuk darah segar. Kilatan cahaya di kehampaan, dan sosok Yang Xiaotian muncul di atas aula besar. Tuan muda, kalajengking surgawi melihat kedatangan Yang Xiaotian dan menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya saat dia mendekat dan berkata. Yang Xiaotian mengangguk dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kalajengking surgawi menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian bertanya, apa yang terjadi? Kalajengking surgawi segera berkata, Tuan muda, kuil lembah ini memiliki air guntur kesengsaraan surgawi purba, yang pertama kali saya temukan. Mereka menyerbu kemudian dan tanpa berkata apa-apa, mulai merampas air guntur kesengsaraan surgawi purba. Kemudian, sambil menunjuk ke arah pemuda itu, dia baru saja mencuri air guntur kesengsaraan surgawi purba dari aula besar, sekitar 100 toples, semuanya ada di tubuhnya. Tatapan Yang Xiaotian tertuju pada pemuda itu. Namun, pemuda itu melihat ke bawah dari atas ke arah Yang Xiaotian, anak muda, tahukah kau siapa aku? Berani melukai anak buahku. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat meledak darinya. Yang Xiaotian terkejut. Bahkan kalajengking surgawi pun terkejut, tidak menyangka pemuda ini begitu sakti. Tampaknya pihak lain bukan dari benua Zongtian. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertindak, kata pemuda itu sambil menatap Yang Xiaotian. Karena itu, aku akan menggunakanmu untuk menguji ilmu pedang surgawi Golden Key tertinggi yang baru saja kutingkatkan. Saat dia berbicara, pedang Ki melonjak hebat dari tubuhnya, tangannya melambai, dan pedang Ki yang amat kuat menyerang Yang Xiaotian. Pedang Ki ini, yang memancarkan cahaya keemasan, sebenarnya terbentuk dari berbagai rune ilmu pedang. Ilmu pedang surgawi emas tertinggi. Yang Xiaotian nampaknya pernah mendengar tentang ilmu pedang ini di suatu tempat sebelumnya. Melihat Ki pedang berwarna emas yang tiba-tiba datang ke arahnya, dia hanya mengangkat tangannya dan dengan sekali lambaian, Ki pedang surgawi Ki emas tertinggi terlempar oleh Yang Xiaotian. Apa? Pemuda itu dan anak buahnya tercengang. Mereka sangat memahami kekuatan pedang surgawi Ki emas tertinggi. Mereka tidak pernah mengira hal itu dapat ditangkis dengan mudahnya. Siapa kamu? Tanya pemuda itu dengan nada berat. Yang Xiaotian, jawab Yang Xiaotian. Penguasa benua gelap. Wajah pemuda itu berubah drastis, ekspresi arogannya yang sebelumnya tidak terlihat, dan anak buahnya juga gemetar ketakutan. Jadi, dia adalah penguasa benua gelap. Pemuda itu memberi hormat sambil mengepalkan tangan dan telapak tangannya. Saya adalah penguasa kuil cerah dari benua cerah. Tuan saya adalah penguasa benua cerah. Mendengar hal itu, kalajengking surgawi sangat terguncang. Benua cerah dan benua gelap sama-sama terkenal, dan Master Kuil Cerah setara dengan Master Aula Kuil Dewa Iblis. Tidak heran pemuda ini begitu kuat, dia mungkin tidak kalah dengan leluhur iblis sejati. Yang Xiaotian juga terkejut. Pemuda itu kemudian berkata, aku tidak menyangka orang ini ada di bawah komandomu, pelanggaranku tadi tidak disengaja. Ia kemudian berkata kepada anak buahnya, ayo pergi. Dan hendak pergi. Yang Xiaotian melihat bahwa pihak lain ingin pergi setelah sekadar meminta maaf dan mencibir. Dengan tangan terentang, kekuatan yang sangat kuat menghantam pihak lain itu. Master Kuil Cerah dipaksa mundur oleh kekuatan Yang Xiaotian, dan wajahnya menjadi gelap. Tinggalkan semua air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Perintah Yang Xiaotian dingin. Mendengar ini, Master Kuil Cerah berbicara dengan aura kewibawaan alami. Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar percaya aku takut padamu? Tanpa benua gelap untuk memanfaatkan kekuatan asal gelap, kau tidak dapat mengendalikannya. Dan dalam pertarungan sungguhan, kau belum tentu sebanding denganku. Bab 765, jatuhnya Master Kuil Cerah. Ekspresi Yang Xiaotian acuh tak acuh, tinggalkan semua air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Wajah Master Kuil Cerah menjadi gelap bagai air saat mendengar ini, dan tiba-tiba, dengan sekejap, dia muncul di hadapan Yang Xiaotian,
dengan pedang surgawi cerah muncul di tangannya, dan menusuk dengan ganas ke arah jantung Yang Xiaotian. Melihat ini, niat membunuh melonjak dalam diri Yang Xiaotian, kau sedang mencari kematian. Armor Dewa Matahari segera menutupi tubuhnya, ketika tubuh dewa diaktifkan, saat ia mengayunkan pedang Dewa Langit dan Bumi di tangannya. Di bawah dorongan niat pedang tertinggi, pedang surgawi langit dan bumi bersinar terang saat beradu dengan pedang surgawi lawan. Sang Master Kuil Cerah merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan tersalurkan melalui pedang sucinya, menyebabkan dia terhuyung mundur berulang kali dan nyaris menghantam pilar-pilar batu di aula besar di belakangnya. Master Kuil Cerah menatap Yang Xiaotian dengan heran. Tiba-tiba sesosok melintas dan Yang Xiaotian sudah ada di depannya. Mata Yang Xiaotian dingin, dan cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya, dengan 15 niat pedang tertinggi muncul. Melihat 15 niat pedang tertinggi mengelilingi tubuh Yang Xiaotian, wajah Master Kuil Cerah berubah drastis, tubuhnya memancarkan cahaya yang intens saat zirah surgawi cerah menyelimutinya, sementara pedang ki di sekitar tubuhnya menyemburat dengan liar, dan dia mengayunkan pedang surgawi cerahnya dengan sekuat tenaga. Itu masih pedang ki paling suci dari Ki Emas atas. Sebelumnya hanya ada 1 helai, tetapi sekarang menjadi 100. 100 helai pedang ki paling suci dari Ki Emas atas adalah yang terhebat yang bisa dilepaskannya dengan kekuatan penuhnya. Pedang ki paling suci dari Ki Emas atas, teknik yang diwarisi dari makhluk tertinggi dari zaman kuno. 100 helai pedang ki paling suci dari Ki Emas atas bagaikan 100 pilar pedang, membombardir Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat ki pedang paling suci dari Ki Emas atas ini berada dalam jarak 10 meter dari Yang Xiaotian, mereka dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Kemudian, cahaya terang dari 15 pedang niat Yang Xiaotian melonjak hebat, dan kekuatan pedang ki yang tak terbatas meletus, menghancurkan semua pedang ki paling suci dari Ki Emas atas. 15 pedang niat, tak terhentikan dalam momentumnya, melesat ke arah lawan. Master Kuil Cerah itu membatu, seluruh keberadaannya tiba-tiba berubah menjadi gugusan cahaya, melayang di antara langit dan bumi, nyaris menghindari 15 pedang inten. Meski begitu, ia tetap terpental oleh kekuatan 15 pedang inten, menabrak pintu masuk aula besar. Tepat saat lawan hendak bangkit, 15 pedang inten milik Yang Xiaotian membombardirnya sekali lagi. Melihat 15 pedang inten melesat ke arahnya lagi, Master Kuil Cerah dengan panik mundur, sekali lagi berubah menjadi gugusan cahaya, berusaha menghindari serangan 15 pedang inten. Tetapi di saat berikutnya, Yang Xiaotian merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat segera mengurung ruang di sekitar mereka. 15 pedang niat secara akurat mengenai gugusan cahaya yang telah diubah oleh Master Kuil Cerah. Lawan jatuh dari kehampaan, sambil menyemburkan seteguk darah segar. Armor surgawi cerah di tubuhnya berkilauan, dengan jimat surgawi bermunculan satu demi satu, membentuk susunan surgawi cerah. Master Kuil Cerah tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian, baju zirah surgawi cerah ini, yang diwariskan dari leluhur cerah, tidak terkalahkan dalam hal pertahanan, hanya Master Surgawi yang dapat membunuhku. Dengan baju zirah ini, kau tidak akan bisa membunuhku. Selain itu, Bright Divine Armor ini dapat memulihkan Divine Power dan menyembuhkan luka. Apa yang dapat kau lakukan padaku? Saat dia berbicara, dia bermaksud untuk merobek kekosongan dan pergi. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat untuk permusuhan hari ini. Namun, pada saat berikutnya, sosok Yang Xiaotian melintas, sudah berada di depan lawan. Yang Xiaotian merentangkan telapak tangannya, pedang ki melesat maju, dan sekali lagi mengirim lawan terbang kembali ke aula besar. Lalu, sebuah cakram penggiling besar muncul di kehampaan. Cakram iblis raksasa itu berputar dan menghancurkan ruang. Cakram penggiling besar primordial. Master Kuil Cerah menatap cakram penggiling besar yang turun dari langit dengan waspada dan mencoba melarikan diri. Tetapi kekuatan mengerikan dari cakram penggiling besar primordial menghantam dengan keras, langsung menekannya ke kedalaman tanah, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Yang mulia, 8 orang lainnya, terkejut dan marah, mencoba untuk campur tangan, tetapi Xiaotian hanya melambaikan satu telapak tangan, dan niat pedang langit dan bumi mengirim ke 8 orang itu terbang. Saat mereka jatuh ke tanah, napas mereka sudah terhenti. Melihat ini, Master Kuil Cerah meraung, Yang Xiaotian, jika sesuatu terjadi padaku, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuanku, penguasa cerah, pasti akan memimpin pasukan untuk menyerang benua gelapmu. Raungannya terdengar hingga keluar lembah, menyebabkan banyak individu kuat dari berbagai sekte yang lewat menjadi terkejut. Kalau begitu aku akan menunggu. Ekspresi Xiaotian tampak acuh tak acuh, dengan isyarat tangan,
dia bergerak untuk menanggalkan armor surgawi dari musuhnya. Master Kuil Cerah tertawa terbahak-bahak, Yang Xiao Tian, baju zirah surgawi cerah ini telah menyatu denganku. Bermimpi melepaskannya dari tubuhku adalah kebodohan belaka. Wajah Xiao Tian tetap tenang, dan dengan satu tangan, dia menarik lawannya lebih dekat. Tiba-tiba, dia menekan telapak tangannya ke armor surgawi, dan seketika, arai surgawi cerah yang telah melonjak pada armor itu menghentikan operasinya. Melihat ini, wajah Master Kuil Cerah dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Xiao Tian ternyata mampu menembus susunan surgawi cerah pada zirah surgawi cerah. Kalau Bright Divine Array sudah rusak dan pertahanannya tidak bisa diaktifkan, lalu apa yang terjadi? Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, tiba-tiba, niat 15 pedang Xiao Tian runtuh. Yang Xiao Tian, teriak Master Kuil Cerah. Namun suaranya tiba-tiba berhenti. Niat 15 pedang melesat tepat ke dahinya. Matanya terbelalak, lalu dia terjatuh ke tanah. Benturannya terdengar keras. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa dia akan mati di gerbang alam semesta primordial. Setelah membunuh Master Kuil Cerah, Xiao Tian mencari artefak surgawi luar angkasa di tubuhnya lalu menemukan air guntur kesengsaraan surgawi primordial di dalamnya. Xiao Tian menanggalkan Bright Divine Armor, memanggil Divine Flame, dan membakar tubuh lawan dan antek-anteknya. Setelah pencarian lain di istana, ia dan Heavenly Scorpion meninggalkan lembah. Meninggalkan lembah, Kalajengking Surgawi merasakan kekhawatiran yang mendalam, lagi pula, Master Kuil Cerah bukanlah orang biasa, di belakangnya berdiri penguasa benua cerah. Penguasa benua cerah mewakili seluruh kekuatan benua cerah. Setelah meninggalkan lembah, Xiao Tian mencoba merasakan kehadiran Xing Tian tetapi tidak pernah mendapat sinyal. Xiao Tian bertanya-tanya apakah Xing Tian telah meninggalkan gerbang alam semesta primordial. Karena tidak dapat merasakan Xing Tian, Xiao Tian hanya dapat terus mencari ki alam semesta purba dan air petir kesengsaraan surgawi purba. Namun, meskipun menemukan banyak obat surgawi dan harta alam lainnya, ia tidak menemukan lagi ki alam semesta purba atau air petir kesengsaraan surgawi purba. Sehari kemudian, gerbang alam semesta primordial ditutup. Xiao Tian dan kelompoknya hanya bisa keluar dari gerbang alam semesta primordial. Setelah keluar, Xiao Tian segera mencari tempat untuk menyendiri, mulai menyerap dan memurnikan ki alam semesta primordial yang diperolehnya kali ini. Saat Xiao Tian sedang menyendiri, berita bahwa Master Kuil Terang telah terbunuh, apalagi dibunuh oleh Pangeran Kegelapan, tersebar jauh dan luas. Saat berita itu tersiar, benua Zongtian, benua terang, dan bahkan benua gelap terguncang. Jatuhnya Master Kuil Cerah bahkan lebih mengejutkan daripada berita sebelumnya tentang kematian Raja Surgawi Long di tangan Xiao Tian. Selanjutnya, berita kematian Kaisar Iblis Abadi, Raja Yama dari neraka Neter, dan Dewa Iblis Kuno di tangan Xiao Tian juga menyebar. Benua Zongtian dan benua cerah yang sudah bergelembung tiba-tiba menjadi lebih tenang. Bab 766 Terobosan Raja Surgawi Wan di wilayah tengah benua cerah. Sebuah istana yang memancarkan aura kecerahan yang luar biasa berdiri megah. Inilah kuil cerah. Saat ini suasana di dalam kuil cerah amat menyesakkan. Di atas aula besar, para dewa yang tak terhitung jumlahnya dari kuil cerah menundukkan kepala, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tiba-tiba, energi cahaya di aula besar mulai bergetar tak terkendali, dan di singgasana besar, muncullah sosok tua yang tinggi. Tubuh lelaki tua itu berwarna putih di sekujur tubuhnya, termasuk rambutnya, dan kekuatan cahaya mengalir di sekelilingnya seperti lautan. Tetua ini adalah penguasa benua cerah. Dia telah memerintah benua cerah selama jutaan tahun. Seorang dewa zaman kuno, ia merupakan dewa tertinggi dari era yang sama dengan Kaisar Surgawi awal yang agung. Bahkan leluhur iblis sejati harus menyebut dirinya junior di hadapannya. Meskipun usianya sama dengan Kaisar Langit awal yang agung, vitalitasnya masih sangat kuat. Katakanlah, bagaimana muridku meninggal? Sang Dewa Cahaya menyapukan pandangannya ke para dewa di aula dan berkata, suaranya halus dan bergema seolah muncul dari kedalaman laut jiwa setiap orang. Rasa sesak mencekam hati setiap orang. Salah satu Dewa Bright melangkah maju dan berbicara dengan nada serius dan penuh hormat, ketika puluhan ahli sekte itu melewati lembah, mereka mendengar Yang Mulia berseru, Yang Xiao Tian, jika sesuatu terjadi padaku, Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuanku, penguasa Bright, pasti akan memimpin pasukan untuk menyerang benua gelapmu. Meskipun tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, hampir dapat disimpulkan bahwa Yang Mulia tewas di tangan Yang Xiao Tian.
Selain itu, mengingat kekuatan yang mulia, hanya Yang Xiaotian yang memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Mulia. Suara Dewa Cahaya bergema, ceritakan padaku tentang Yang Xiaotian ini. Yang Xiaotian memiliki bakat yang sangat mengerikan, telah mengolah 15 takdir kehidupan primordial campuran, 15 buah suci alam semesta primordial, dan membuka semua vena surgawi, dan terlebih lagi, semuanya adalah vena surgawi yang bermutasi. Dewa Cahaya berbicara, suaranya semakin bergetar. Siapapun orangnya, menyebutkan 15 takdir kehidupan purba campuran, 15 buah suci alam semesta purba, dan 1296 vena surgawi yang bermutasi sudah cukup untuk membuat mereka gelisah. Wajah Sang Dewa Cahaya yang awalnya tenang, lama-kelamaan berubah terkejut. Selain itu, dia juga telah mengolah 15 niat pedang tertinggi, yang semuanya telah mencapai alam penguasaan puncak. Dewa Cahaya melanjutkan, merasakan tenggorokannya mengering. 15 niat pedang tertinggi, semuanya di alam penguasaan puncak. Sang penguasa cahaya terguncang. Meskipun dia hanya berada di puncak akhir level roh surgawi ke-10, kekuatan tempurnya mengerikan, mampu dengan mudah membunuh individu di puncak level Dewa Surgawi ke-10 atau bahkan dewa-dewa setengah langkah. Raja Surgawi Panjang, Kaisar Iblis Abadi, Raja Yama dari Neraka Neter, Dewa Iblis Kuno, semuanya telah mati di tangannya. Dia sekarang memiliki tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga purba, dan tubuh surgawi alam semesta purba, dan dia telah mengolah 2 tubuh surgawi pertama ke tingkat ke-14. Dewa Cerah menyampaikan kepada Dewa Cerah satu persatu aspek kuat dan menakutkan dari Yang Xiaotian. Alis putih sang penguasa cahaya tak dapat menahan diri untuk berkedut setelah mendengar 3 tubuh surgawi agung milik Yang Xiaotian. Ekspresinya rumit, dia mendesah, aku tidak pernah menyangka bahwa selama masa pengasinganku ini, seorang jenius seperti itu akan muncul di antara surga dan bumi. Waktunya dalam pengasingannya telah berlangsung lebih dari 100.000 tahun. Namun, Yang Xiaotian baru saja menjadi penguasa kegelapan dan jelas belum sepenuhnya menguasai kekuatan asal kegelapan. Kita harus mengirim pasukan kita untuk menyerang benua kegelapan sekarang, untuk melenyapkan kuil Dewa Iblis. Dewa Cahaya merenung keras-keras. Kekuatan benua gelap tidak boleh diremehkan. Bahkan Kaisar Surgawi Han Meng hampir jatuh di sana, Dewa Cahaya lainnya berbicara dengan sungguh-sungguh, dalam 2 tahun, Yang Xiaotian dan Raja Surgawi Wan akan bertempur hebat. Pada saat itu, kemungkinan besar keduanya akan terluka parah. Itu akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk membunuh Yang Xiaotian. Melihat kekuatan tempur yang telah ditunjukkan Yang Xiaotian sejauh ini, semua orang yakin bahwa bahkan jika Raja Surgawi Wan mencapai status Dewa Surgawi saat itu, masih akan sulit baginya untuk membunuh Yang Xiaotian. Oleh karena itu, banyak tokoh kuat di dunia jiwa bela diri berspekulasi bahwa keduanya kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Selama Yang Xiaotian terluka parah, maka itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Yang Xiaotian akan bertempur hebat dengan Xiao Wan dari pengadilan surgawi dalam 2 tahun. Tanya penguasa cahaya. Baik, Yang Mulia. Laporan mengenai tantangan Yang Xiaotian untuk melawan Raja Surgawi Wan di Gunung Ascension segera disampaikan ke hadapan penguasa cahaya. Mendengar ini, mata sang penguasa cahaya berbinar penuh harap. Dan saat hari pertempuran antara Yang Xiaotian dan Raja Surgawi Wan semakin dekat, banyak makhluk kuat dari semua benua mulai membanjiri benua Zongtian. Yang Xiaotian, selaku Pangeran Kegelapan, dan Raja Surgawi Wan, yang saat itu merupakan Kaisar Istana Surgawi, pertarungan mereka akan menjadi pertempuran epik, yang tentu saja menggugah hati para orang kuat dari seluruh benua di dunia jiwa bela diri. Oleh karena itu, banyak makhluk kuat telah berbondong-bondong ke benua Zongtian lebih awal, berharap untuk mendapatkan titik pandang yang bagus. Banyak makhluk kuat dari benua gelap juga mengalir ke benua Zongtian, bahkan Dewa Formasi Wutian datang bersama orang kuat dari kota Qiankun. Sementara makhluk-makhluk kuat dari berbagai benua terus berdatangan ke benua Zongtian, Yang Xiaotian masih terus menyempurnakan Ki Alam Semesta Primordial. Dengan setiap hari penyempurnaan Ki Alam Semesta Primordial, tubuh surgawi alam semesta primordialnya tumbuh lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah memurnikan 5 helai Ki Alam Semesta Primordial setiap hari, dan hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah memurnikan lebih dari 300 helai. Dan tubuh surgawi alam semesta primordialnya juga telah menembus hingga puncak lapisan ke-13. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi menuju lapisan ke-14. Setelah tubuh surgawi alam semesta primordialnya berhasil menembus hingga puncak lapisan ke-13,
Yang Xiaotian terus menyempurnakan ki alam semesta primordial yang tersisa. Saat ia menyempurnakan ki alam semesta primordial, kekuatan surgawi Yang Xiaotian juga terus meningkat. Akan tetapi, dia selalu menekan wilayah kekuasaannya, terus-menerus meredam kekuatan surgawiyahnya untuk menjadikannya semakin murni. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya, Yang Xiaotian telah memurnikan semua ki alam semesta purba dari gerbang alam semesta purba, dan tubuh surgawi alam semesta purbanya nyaris berhasil menembus hingga lapisan ke-14. Setelah tubuh surgawi alam semesta purba miliknya menembus lapisan ke-14, Yang Xiaotian merasakan ki alam semesta purba di dalam tubuhnya melonjak bagaikan lautan. Di atas laut alam semesta purba di angkasa, muncullah sesosok raksasa, itulah dewa alam semesta purba itu sendiri. Kekuatan surgawi yang mengagumkan menghancurkan seluruh surga. Ruang di sekelilingnya bergetar karenanya. Sapi Kui dan penjaga lain di luar gua, termasuk Yuan Wei, mendapati diri mereka menahan napas. Namun mereka memandang ke arah retret Yang Xiaotian di dalam gua dengan perasaan terkejut dan gembira. Tubuh surgawi alam semesta primordial sahabat yang akhirnya mencapai lapisan ke-14. Seru Kui Ox dengan gembira. Kelompok itu sangat menyadari pentingnya tubuh surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian menerobos ke lapisan ke-14 untuk pertempuran besar yang akan datang. Tubuh surgawi alam semesta primordial lapisan ke-14, kekuatannya jelas tak tertandingi oleh lapisan ke-13 akhir. Sementara tubuh surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian telah menembus lapisan ke-14, bagian terdalam dari pengadilan surgawi juga bergetar dengan cahaya, saat cahaya kekaisaran membumbung ke langit menandakan kekuatan kekaisaran yang luar biasa menyapu langit dan bumi. Pada saat itu, semua yang kuat di pengadilan surgawi merasakan kehadiran yang menakjubkan ini. Aura teror, melampaui 9 surga seperti lautan luas, menyelimuti setiap sudut pengadilan surgawi. Raja Langit Cerah, Tian Ziqing, Patriark Keluarga Tian, dan Tian Junheng, antara lain, semuanya merasa gembira dan gembira. Kaisar telah berhasil mencapai Master Surgawi. Kaisar tidak terkalahkan. Banyak makhluk kuat dari keluarga Tian dan pengadilan surgawi berteriak kegirangan. Di tengah kegembiraan itu, seberkas cahaya melesat ke langit, dan saat sinar itu naik, sebuah sosok muncul dari dalamnya, itu adalah Raja Surgawi Wan. Raja Surgawi Wan berdiri tegak di udara, melangkah maju perlahan, setiap langkah seakan-akan berada di jantung langit dan bumi, menyebabkan ruang di antaranya bergema dengan suara dentuman yang menggema. Bab 767, Pertempuran dengan Raja Surgawi Wan, yang mulia. Raja Langit Cerah, seluruh keluarga Tian, dan sejumlah jenderal surgawi serta prajurit surgawi dari Istana Surgawi memandang Raja Langit Wan yang mendekat dengan penuh kegembiraan dan berlutut memberi hormat. Di hadapan para ahli pengadilan surgawi yang berlutut tak berujung, Raja Surgawi Wan mengangkat tangannya dan berkata, "Silakan berdiri." Semua orang merasakan suatu kekuatan besar mengangkat mereka tanpa sadar. Bahkan Raja Pedang Surgawi dan Raja Surgawi lainnya tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa ini dan mendapati diri mereka berdiri melawan keinginan mereka. Semua orang terkejut dalam hati. Kalau dipikir-pikir, gerakan mengangkat yang dilakukan Raja Surgawi Wan saja mampu mengangkat semua kekuatan besar di pengadilan surgawi, termasuk pasukan pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya gerakan mengangkat yang sederhana. Betapa hebatnya kekuatan itu. Bahkan SWOT Heavenly Monarch dengan kolektif Heavenly Monarch tidak dapat mencapai prestasi sebesar itu. Para anggota keluarga Tian bahkan lebih bersemangat dengan kekuatan luar biasa dari Raja Surgawi Wan. Raja Surgawi Wan melirik ke arah bawahannya namun tidak melihat muridnya, dengan bingung, dia bertanya kepada para anggota keluarga Tian, di mana leluhur Hao? Semua anggota keluarga Tian menundukkan kepala. Patriark keluarga Tian, Tian Ziqing melangkah maju, menundukkan kepalanya dengan hati-hati dan berkata, "Yang mulia, beberapa hari yang lalu, Yang Xiaotian menyebabkan keributan besar di pengadilan surgawi. Tidak hanya banyak jenderal surgawi yang binasa di tangannya, tetapi Raja Surgawi Long juga terbunuh olehnya, dan bahkan leluhur Hao." Pada titik ini, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan, dan dia berhenti, implikasinya jelas tanpa kata-kata lebih lanjut. "Apa, saudaraku?" Wajah Raja Surgawi Wan langsung memucat. Kemudian niat membunuh yang luar biasa meletus darinya, kekuatan surgawi yang mengerikan meledak, dan langit dan bumi berubah warna. "Yang Xiaotian membunuh saudaraku. Yang Xiaotian, beraninya kau membunuh saudaraku." Raja Surgawi Wan berteriak dengan sedih dan marah, matanya merah.
Semua merasakan hasrat membunuh yang tak terbatas dari Raja Surgawi Wan dan hati mereka gemetar. Yang Xiao Tian, aku akan mencabik-cabikmu. Raja Surgawi Wan terus meraung, suaranya menggelegar, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, dengan mata merah, dia menatap Raja Pedang Surgawi, di mana Yang Xiao Tian sekarang. Raja Pedang Surgawi ragu-ragu. Raja Surgawi Wan mendengus dingin, dan dengan serangan telapak tangan yang tiba-tiba, kekosongan itu membekas pada pedang Raja Surgawi, membuatnya terpental jauh. Raja Pedang Surgawi batuk darah. Melihat hal itu, semua orang makin ketakutan. Mereka tahu bahwa Raja Surgawi Pedang pernah dianggap sebagai pemimpin para Raja Surgawi, tetapi sekarang dia tidak dapat melawan sedikit pun terhadap Raja Surgawi Wan. Pada saat itu, Tian Ziking melangkah maju dengan hati-hati dan berkata, "Yang Mulia, beberapa hari yang lalu, Yang Xiao Tian memasuki gerbang alam semesta purba dan berkonflik dengan benua cerah. Dia membunuh Master Kuil Cerah. Namun, setelah peristiwa gerbang alam semesta purba berakhir, dia menghilang. Saya menduga dia pasti sedang berada di suatu tempat untuk menjalani kultivasi rahasia." Raja Surgawi Wan terkejut, dia membunuh Master Kuil Cerah. "Ya," kata Tian Ziking. "Yang Mulia, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Yang Xiao Tian telah menguasai formasi besar Dewa Iblis. Dia sekarang adalah penguasa kegelapan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, telah membunuh Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi." Raja Surgawi Wan sedang bermeditasi menyendiri, memfokuskan semua upayanya untuk menerobos ke alam Dewa Penguasa, jadi dia tidak menyadari bahwa Yang Xiao Tian telah menjadi pangeran kegelapan. "Di alam mana dia sekarang?" Raja Surgawi Wan bertanya dengan suara yang dalam. "Dia masih berada di puncak lapisan ke-10 roh surgawi," Tian Ziking cepat menambahkan. "Namun, tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga primordialnya telah dikultivasikan hingga lapisan ke-14. Mendengar bahwa Yang Xiao Tian bahkan belum mencapai alam dewa surgawi, kelegaan besar menyelimuti Raja Surgawi Wan. Selama Yang Xiao Tian belum mencapai alam dewa surgawi, dia yakin bisa membunuh Yang Xiao Tian. "Yang Mulia, Yang Xiao Tian sebelumnya menyerbu pengadilan surgawi untuk menyerbu penjara, menculik Grandmaster Netherworld, Ren Xiaoxue, dan anggota keluarga Peng," Tian Ziking melaporkan. "Karena merekalah Raja Surgawi Long dan leluhur Hao meninggal. Mereka sekarang berada di aula utama Aula Dewa Pedang. Haruskah kita membunuh mereka terlebih dahulu sebelum kita beralih ke Yang Xiao Tian?" Mendengar ini, sorot mata Raja Surgawi Wan berubah dingin, lalu dia memerintahkan Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Yan, dan Raja Surgawi Xiao, bawa pasukan besar ke aula utama Aula Dewa Pedang sekarang juga dan bunuh mereka. Bawa kepala Ren Xiaoxue dan anggota keluarga Peng kembali padaku. Mendengar itu, dia berhenti sejenak. "Jika aku tidak melihat kepala mereka, maka kau akan membawa kepalamu sebagai gantinya." Raja Surgawi Wan berbicara dengan nada yang tidak dapat disangkal. Wajah ketiga Raja Surgawi berubah muram. Selama bertahun-tahun, mereka tidak begitu patuh pada perintah Raja Surgawi Wan. Jelas, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan mereka. Akan tetapi sekarang, setelah mencapai tingkatan Master Surgawi, mereka tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala tanda tunduk di hadapan kehadiran Raja Surgawi Wan yang mengagumkan. Setelah berhasil menembus level ke-14 tubuh surgawi alam semesta primordial, Yang Xiao Tian tidak keluar dari pengasingannya. Sebaliknya, ia terus mengonsumsi buah dewa takdir dan berkultivasi. Dengan beberapa hari tersisa sebelum pertarungannya dengan Raja Surgawi Wan, ia terus meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, dia masih belum bisa merasakan penghalang menuju alam dewa surgawi, jadi dia belum mencapai batas puncak akhir alam ke-10 roh surgawi. Sebelum menerobos ke alam dewa surgawi, dia masih bisa membuat kemajuan. 3 hari sebelum pertarungannya dengan Raja Surgawi Wan, dia akhirnya berhenti berkultivasi, keluar dari gua, dan bersama dengan Sapi Kui dan Yuan Wei, bergegas menuju Gunung Ascension. Dalam perjalanan, Yang Xiao Tian melihat Chen Yi, kalajengking surgawi, dan yang lainnya tampak gelisah. Ia bertanya ada apa dan baru kemudian ia mengetahui bahwa, dalam beberapa hari terakhir, Raja Surgawi Wan telah memerintahkan Raja Surgawi Pedang dan 2 Raja Agung lainnya untuk memimpin pasukan besar pengadilan surgawi dalam penyerangan ke Aula Dewa Pedang untuk menangkap Ren Xiaoxue dan anggota keluarga Peng. Meskipun Ren Xiaoxue dan anggota keluarga Peng akhirnya dikawal pergi, banyak Dewa Pedang dari Aula Dewa Pedang tewas dalam pertempuran, termasuk 3 dari 10 Dewa Pedang teratas. Selanjutnya,
Kepala para dewa pedang yang terbunuh telah dipenggal oleh Raja Surgawi Wan dan digantung di atas gerbang kota Kaisar Surgawi. Tatapan mata yang Xiao Tian menjadi dingin, Raja Surgawi Wan. Tuan muda, Raja Surgawi Wan telah berhasil menembus alam dewa-dewa. Anda harus berhati-hati dalam pertarungan 3 hari dari sekarang, kata Kalajengking Surgawi. Memikirkan berbagai legenda yang dikaitkan dengan para guru surgawi, kekhawatirannya bertambah. Ekspresi Kuiox juga berubah serius, konon katanya setelah berhasil menembus alam dewa-dewa, seseorang bisa membalikkan ruang dan waktu serta mengendalikan langit dan bumi. Kekuatan surgawinya sungguh luar biasa. Seorang guru surgawi, iya. Yang Xiao Tian memandang ke arah Gunung Ascension, semangat juangnya berkobar hebat. Pesawat luar angkasa abisal, di bawah kendali penuhnya, terus mendekati Gunung Ascension dengan cepat. Pada saat ini, Gunung Ascension sudah dikelilingi oleh banyak sekali pembangkit tenaga listrik dari benua Zongtian dan benua lainnya. Banyak di antaranya adalah dewa pedang tertinggi dan dewa formasi dengan reputasi yang tangguh sejak zaman kuno. Gunung Ascension adalah gunung dewa yang terkenal di benua Zongtian, peninggalan dari era Desolate. Konon, Kaisar Surgawi Desolate pernah berlatih ilmu pedang di gunung ini selama bertahun-tahun. Dewa formasi Wutian dan banyak petarung kuat dari kota Qiankun juga ada di antara kerumunan. Ayah, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pertempuran antara Yang Mulia dan Raja Surgawi Wan? Tanya Chen Yi. Dewa formasi Wutian menggelengkan kepalanya tanpa bicara, berat hati setelah mengetahui terobosan Raja Surgawi Wan menjadi guru surgawi. Saat ini, beberapa di antara berbagai tokoh terkemuka dari seluruh benua mengira Yang Xiao Tian dan Raja Surgawi Wan akan terluka parah, tetapi yang lain yakin bahwa Yang Xiao Tian ditakdirkan untuk kalah. Lagi pula, seorang guru surgawi terlalu kuat, selalu dipuja di dunia jiwa bela diri sebagai makhluk yang tak terkalahkan, benar-benar mustahil dikalahkan. Meskipun dia adalah dewa formasi nomor 1 di benua gelap, seorang master surgawi dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Apakah kaisar mereka dapat memenangkan pertempuran ini? Ia tidak yakin sama sekali. Seperti yang dinantikan semua orang, hari pertempuran yang menentukan akhirnya tiba. Bab 768, Kekuatan Sang Guru Surgawi berada di luar imajinasimu, dasar semut tak berarti. Fajar baru saja menyingsing ketika para tokoh perkasa yang berkumpul di Gunung Ascension tiba-tiba merasakan bumi dan langit bergetar hebat. Kekuatan surgawi yang mengerikan, bagaikan lautan kiamat, menenggelamkan langit dan bumi. Di hadapan kekuatan surgawi ini, tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, semua orang merasa sulit bernapas. Semua mata terbelalak kaget, hanya melihat sesosok tubuh perlahan mendekat dari cakrawala. Mereka bermandikan cahaya keemasan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, langit dan bumi bergetar. Setiap langkah mereka bagai palu perang tak kasat mata, yang menghujam hati semua yang hadir. Saat orang ini terus mendekat, tekanan pada semua orang tumbuh semakin besar, dan mereka semua tercengang. Kaisar Surgawi ada di sini. Seseorang berseru dengan suara gemetar. Pendatang baru itu tak lain adalah Raja Surgawi Wan. Meskipun semua orang telah berspekulasi tentang kekuatan Raja Surgawi Wan sebelumnya, baru sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya kekuatan itu, jauh melampaui harapan semua orang. Di hadapan Raja Surgawi Wan, bahkan makhluk seperti dewa setengah langkah Wutian hanyalah semut. Bahkan banyak dewa setengah langkah yang hanya sebatas semut di hadapan Raja Surgawi Wan. Setelah Raja Surgawi Wan, ada para ahli dari keluarga Tian dan pengadilan surgawi. Raja Surgawi Wan datang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapannya tajam dan menusuk, dan tak seorang pun berani menatap matanya. Dalam sekejap mata, dia dan para ahli dari keluarga Tian dan pengadilan surgawi telah mencapai Gunung Ascension. Karena Yang Xiao Tian belum tiba, Raja Surgawi Wan menutup matanya untuk beristirahat dan mengumpulkan energinya. Dan yang tadinya terdengar suara bising di Gunung Ascension, kini sunyi senyap, kecuali suara angin dan deburan ombak laut di kejauhan. Mungkin karena kesunyian, suara angin dan ombak seakan terdengar makin keras. Setelah menunggu beberapa saat, Tian Ziking melihat bahwa Yang Xiao Tian masih belum datang, dan ekspresinya menjadi gelap. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, dia melihat sebuah kapal terbang melaju kencang di langit menuju mereka. Di haluan kapal berdiri seorang pemuda berpakaian biru. Pemuda berpakaian biru itu berdiri melawan angin, jubahnya berkibar kencang. Dewa pedang alam semesta primordial. Yang Mulia telah tiba. Melihat kapal terbang itu,
banyak tokoh kuat dari benua Zongtian dan benua gelap sangat bersemangat dan berseru keras. Gunung Ascension yang tadinya sunyi karena kedatangan Raja Surgawi Wan, kini berguncang. Raja Surgawi Wan tiba-tiba membuka matanya, dan dua pedang Qi yang menakjubkan muncul entah dari mana, menyerang Yang Xiaotian yang berdiri melawan angin, dengan kekuatan yang merusak. Tepat saat dua pedang Qi yang menakjubkan itu hendak mengenai Yang Xiaotian, dua pedang naga yang besar terbentuk dari udara tipis di sekelilingnya. Pedang naga ini bahkan lebih kuat dan perkasa, menghadapi pedang Qi yang datang mendekat. Ledakan. Pedang naga langsung meledakkan Qi pedang, terus melesat menuju Raja Surgawi Wan. Kedua naga pedang itu tampak hidup, auman naga mereka menggetarkan langit dan bumi. Melihat para naga pedang menyerbu ke arahnya, Raja Surgawi Wan tiba-tiba menamparkan ke bawah dengan telapak tangannya, menyebabkan jeda di ruang angkasa saat kekuatan tak terbatas akhirnya menghancurkan para naga pedang. Meski begitu, saat kekuatan penghancur itu meledak, para petarung dari keluarga Tian dan Istana Surgawi di belakang Raja Surgawi Wan terpental ke belakang, dan beberapa leluhur tua dari keluarga Tian bahkan memuntahkan darah. Beruntunglah Raja Surgawi Wan telah bertindak dan menghalangi sebagian besar kekuatan naga pedang, jika tidak, para leluhur tua dari keluarga Tian itu akan musnah di tempat. Semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa pertukaran pertama antara Raja Surgawi Wan dan Yang Xiaotian akan menghasilkan hasil seperti itu. Apakah barusan Raja Surgawi Wan tampak dalam posisi yang kurang menguntungkan? Meskipun Raja Surgawi Wan tidak terluka, banyak ahli dari keluarga Tian dan Istana Surgawi memuntahkan darah, sementara Kui Ox, Yuan Wei, dan Heavenly Scorpion di samping Yang Xiaotian tidak terluka. Bukankah dikatakan bahwa Dewa-Dewi adalah makhluk yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan? Bagaimana mungkin setelah bentrokan mereka, Raja Surgawi Wan sudah terjerumus dalam posisi yang tidak menguntungkan? Meskipun Dewa Pedang Alam Semesta Primordial kuat, tidak mungkin dia bisa menandingi seorang guru surgawi. Kata seorang monster tua dari benua cerah sambil menggelengkan kepalanya. Memang, pertukaran tadi tidak membuktikan apapun, monster tua lain dari benua api surgawi menambahkan sambil mengangguk. Di tengah keheranan orang banyak, Yang Xiaotian melompat dan mendarat di Gunung Ascension. Yang Xiaotian, kau akhirnya datang. Wajah Raja Surgawi Wan dingin, kupikir kau akan bersembunyi di benua gelap dan tidak berani keluar. Untuk membunuhmu, aku tidak perlu mengandalkan kekuatan asal kegelapan, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. Mendengar ini, Raja Surgawi Wan tertawa, membunuhku. Hanya kau, di alam roh surgawi. Apakah kau benar-benar percaya bahwa, dengan mengolah niat 15 pedang penguasaan puncak, aku tidak dapat membunuhmu? Apakah kau benar-benar berpikir, setelah percakapan kita tadi, bahwa aku telah jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan? Bagaimana mungkin seekor semut sepertimu di alam roh surgawi bisa membayangkan kekuatan seorang guru surgawi? Saat dia berbicara, diami kekuatan surgawi di seluruh tubuhnya, dan gelombang kekuatan surgawi yang mengerikan meraung keluar dari dalam dirinya, mengguncang seluruh gunung Ascension dan mengirim banyak orang kuat terbang. Bahkan beberapa dewa setengah langkah yang telah ada sejak zaman kuno terkejut dan segera mundur. Mati. Raja Surgawi Wan tiba-tiba meninju, tanpa menggunakan teknik tertinggi apapun, pukulan biasaku juga bisa meledakkanmu sampai mati. Jejak tinju emas langsung meledak ke arah Yang Xiaotian. Jejak kepalan tangan emas ini, menyala dengan api yang luar biasa, cemerlang tak tertandingi oleh api surgawi manapun yang pernah dilihat orang banyak. Merasakan kekuatan mengerikan dari jejak tinju emas, Dewa Formasi Wutian dan Kui Ox, antara lain, semuanya mengubah ekspresi mereka. Jejak tinju yang mengerikan seperti itu, jika mengenai mereka, niscaya akan menyebabkan ledakan dengan satu pukulan. Namun, menghadapi pukulan ini, Yang Xiaotian juga melancarkan pukulan. Ledakan. Jejak tinju emas itu hancur berkeping-keping. Gunung Ascension berguncang terus-menerus. Pada titik benturan antara kekuatan keduanya, awan energi berbentuk jamur raksasa melonjak, meninggalkan banyak orang kuat yang telah meninggalkan Gunung Ascension jauh di belakang terguncang, darah mengucur dari sudut mulut mereka. Ledakan kekuatan keduanya saja sudah menyebabkan gangguan spasial yang melukai banyak tokoh kuno, membuat semua orang ngeri saat menyaksikan Yang Xiaotian dan yang lainnya. Melihat Yang Xiaotian langsung melepaskan jejak tinju emasnya, Raja Surgawi Wan berkata dengan serius, Yang Xiaotian, jangan sombong, aku baru saja menggunakan 10% kekuatanku. Setelah itu, dia sekali lagi meninju dengan keras, dan jejak tinju emas meledak lagi, kali ini ukurannya membengkak beberapa kali lipat. Kali ini,
dia langsung mengaktifkan 50% kekuatannya. Yang Xiaotian merasakan kekuatan mengerikan dari jejak tinju emas lawan, alih-alih mundur, dia malah maju dan tiba-tiba meninju untuk melihat jejak tinju emas itu hancur berkeping-keping sekali lagi. Melihat ini, seluruh tubuh Raja Surgawi Wan terbakar dengan api surgawi, kekuatan guru surgawinya meletus sepenuhnya, wajahnya ganas, tinju surgawi kekacauan. Pada saat pukulannya, tinjunya meledak dengan kecemerlangan yang mengerikan. Gedebuk. Saat dia melancarkan pukulannya, langit dan bumi bergemuruh dengan suara gemuruh yang menggelegar. Dua jejak tinju muncul di udara. Pada saat itu, hukum langit dan bumi menjadi kacau, dan semua orang terkejut karena kekuatan surgawi dalam tubuh mereka tidak terkendali, ingin keluar dari tubuh mereka. Tinju surgawi kekacauan. Dewa formasi Wutian dan yang lainnya terkejut dan tercengang saat melihat Raja Surgawi Wan melepaskan tinju surgawi kekacauan. Chaos Divine Fist, teknik tertinggi dari Demon of Chaos dari Desolate Era, akan menyebabkan Divine Power semua orang di sekitarnya menjadi tak terkendali saat digunakan, sehingga mustahil untuk melakukan serangan balik, sangat kuat. Dan Heavenly Monarch Wan benar-benar telah mempelajarinya. Melihat ini, Yang Xiaotian mi tubuh Dewa Takdir surga primordialnya, Dewa Takdir muncul, dan dia meninju dengan ganas, kekuatan Dewa Takdir meraung saat dia melancarkan tinju surgawi kekacauan. Chaos Divine Fist sekali lagi dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kekuatan surgawimu tidak terpengaruh? Seru Raja Surgawi Wan dengan kaget dan marah. Namun saat dia berbicara, sosok Yang Xiaotian melintas dan sudah muncul di depannya. Pada saat itu, Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga primordial, dan tubuh surgawi alam semesta primordial sekaligus. Dewa Waktu, Dewa Takdir, dan Dewa Alam Semesta Purba semuanya muncul di surga dan bumi sekaligus. Bab 769, Membantai Sang Guru Surgawi. Dewa Waktu, Dewa Takdir, dan Dewa Alam Semesta Purba bersinar dengan kecemerlangan yang memancar, menerangi langit dan bumi. Seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya dari ketiga dewa ini. Orang-orang mendapati bahwa bahkan cahaya suci Raja Surgawi Wan pun kalah cemerlang dibandingkan dengan tiga bayangan dewa di belakang Yang Xiaotian, sehingga kehilangan seluruh cahayanya. Semua urat dewa Yang Xiaotian yang bermutasi diaktifkan saat dia tiba-tiba mengayunkan kedua tinjunya. Ketiga bayangan dewa itu bahkan menyemburkan aliran waktu, takdir, dan cahaya surgawi purba yang mempesona. Kekuatan waktu, takdir, dan alam semesta purba berubah menjadi tiga aliran air deras, yang meraung dari tangan Yang Xiaotian, menyerbu ke arah Raja Surgawi Wan. Arus ruang angkasa mendidih. Gunung Ascension berguncang hebat tanpa henti. Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Yang Xiaotian, ekspresi Raja Surgawi Wan berubah drastis saat ia melancarkan pukulan-pukulannya dengan kencang. Tinju Dewa Kekacauan. Tinju surgawi yang melahap. Ledakan. Ruang itu bergetar hebat. Langit seakan meledak dengan 10.000 guntur. Semua pikiran bergemuruh. Raja Surgawi Wan hanya merasakan sakit yang luar biasa di tinjunya. Sebuah kekuatan yang mengerikan menghantamnya, dan dia terdorong dan jatuh menghantam tanah beberapa mil jauhnya. Menabrak. Ia menghantam tanah, menyebabkan tanah tersebut amblas, debu dan batu beterbangan tak karuan, gunung-gunung dan batu-batu di dekatnya meletus tanpa henti. Mereka dari keluarga Tian yang mengira bahwa Raja Surgawi Wan, dalam alam dewa penguasa, akan menghancurkan Yang Xiaotian sepenuhnya, tercengang saat mereka menyaksikan Raja Surgawi itu terhempas. Seorang guru surgawi dikatakan tak terkalahkan, seperti ini. Berbagai tetua dari pengadilan surgawi di benua Zongtian, Jenderal Surgawi, serta leluhur tua dari benua gelap, benua api surgawi, dan benua cerah juga tercengang. Bukankah seorang master surgawi seharusnya tak terkalahkan? Fosil tua dari benua api surgawi bergumam pada dirinya sendiri, tidak percaya dan bahkan mulai meragukan keberadaannya sendiri. Yang katanya master surgawi yang tak terkalahkan diledakkan oleh alam roh surgawi. Baru saja, Raja Surgawi Wan lengah. Kalau tidak, Dewa Pedang Alam Semesta Primordial tidak mungkin memanfaatkannya. Makhluk tua aneh sebelumnya dari benua cerah menggelengkan kepalanya, masih tidak yakin bahwa Yang Xiaotian, seorang roh surgawi, bisa lebih kuat daripada seorang guru surgawi. Saat Raja Surgawi Wan diledakkan, Yang Xiaotian melangkah dan sudah berada di atas kepala Raja Surgawi Wan. Menatap Raja Surgawi Wan, mata Yang Xiaotian dingin, dan dengan mengangkat tangannya, sebuah penghalang pedang besar muncul dari udara tipis. Penghalang pedang ini terbentuk dari gabungan berbagai jenis ki pedang yang telah dikultivasikannya.
Yang Xiaotian menekan dengan kuat. Seketika itu juga, penghalang pedang berputar dan melemparkan dirinya ke arah Raja Surgawi Wan. Melihat turunnya penghalang pedang, Raja Surgawi Wan meraung marah. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya melonjak ke langit, dan pedang surgawi yang sunyi muncul di tangannya saat dia mengayunkannya dengan kuat. Tiba-tiba, seberkas ki pedang menerobos udara. Antara langit dan bumi, tampak seolah-olah sebuah celah besar telah terkoyak. Pedang ki yang sunyi bertabrakan dengan penghalang pedang. Seluruh penghalang pedang meledak dengan ki pedang. Akan tetapi, ia tetap turun tanpa henti ke arahnya. Raut wajah Raja Surgawi Wan berubah, dan tanpa ragu sedikit pun, dia berguling-guling dengan panik di tanah, nyaris menghindari penghalang pedang. Meski begitu, dia masih terkena percikan ki pedang yang mengerikan dari penghalang pedang, mengerang saat dia dipaksa mundur berulang kali. Para penonton dapat melihat bahwa penghalang pedang menghantam tempat di mana Raja Surgawi Wan baru saja berdiri, secara langsung meledakkan lubang yang sangat dalam dan mengerikan. Gunung Ascension, yang ditempa oleh kekuatan surgawi Kaisar Surgawi yang sunyi dari masa lalu, sangat kokoh. Banyak dewa surgawi tingkat 10 akhir juga berusaha menguji nyali mereka di sini, tetapi tidak ada yang mampu menggoyahkan Gunung Ascension sedikit pun. Namun sekarang, ia telah langsung diledakkan oleh penghalang pedang yang Xiaotian ke dalam lubang yang sangat dalam dan mengerikan, sedalam ratusan meter. Kerumunan itu terkejut. Betapa besarnya kekuatan yang dibutuhkan untuk meledakkan kawah yang begitu dalam di Gunung Ascension. Bahkan Raja Surgawi Wan, saat melihat lubang mengerikan itu, tampak ekspresi khawatir di wajahnya. Pada saat itu, cahaya keemasan melonjak di sekitar Yang Xiaotian, saat 15 niat pedang tertinggi menyatu menjadi penghalang pedang, sekali lagi membombardir Raja Surgawi Wan dengan serangan gencar. Saat Raja Surgawi Wan menatap penghalang pedang milik Yang Xiaotian, cahaya surgawi menyelimuti tubuhnya, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yang Xiaotian, aku menolak untuk percaya bahwa aku, seorang guru surgawi, bisa kalah darimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia dengan marah menyalurkan kekuatan di pedang surgawi desolate miliknya, yang memancarkan cahaya pedang yang mengkhawatirkan, dan tiba-tiba mengayunkannya ke penghalang pedang milik Yang Xiaotian. Di bawah kekuatan penuh Raja Surgawi Wan, pedang surgawi yang sunyi menampakkan siluet seorang kaisar surgawi, tepatnya bayangan kaisar surgawi yang sunyi. Dengan peningkatan kaisar surgawi yang sunyi, kekuatan pedang Raja Surgawi Wan melonjak lagi, dan ki pedang yang tak berujung terbentuk menjadi penghalang pedang, berbenturan dengan penghalang pedang milik Yang Xiaotian. Dua penghalang pedang yang perkasa saling bertabrakan dengan dahsyat. Rasanya seperti dua gunung kekacauan surgawi yang saling bertabrakan. Ledakan, pedang ki menyeruak keluar, mengoyak ruang dengan banyak lubang pedang. Bahkan mereka yang sudah melarikan diri ke tempat yang jauh pun masih terkena serangan pedang ki, semuanya terlempar ke belakang. Setelah beberapa saat memberikan perlawanan, penghalang pedang Yang Xiaotian menghancurkan penghalang pedang Raja Surgawi Wan dan terus menerjang ke arahnya. Raja Surgawi Wan dengan panik mengayunkan pedangnya untuk bertahan tetapi tetap dihantam oleh penghalang pedang, menghantam puncak gunung di belakangnya dan meninggalkan kawah berbentuk manusia. Raja Surgawi Wan batuk seteguk darah. Ini adalah suapan darah pertamanya. Semua orang menyaksikan kejadian di hadapan mereka dengan kaget. Sejak awal pertarungan, Raja Surgawi Wan telah berada dalam posisi bertahan. Tampaknya dia tidak pernah menang, dan sekarang dia bahkan dipaksa muntah darah oleh 15 niat pedang Yang Xiaotian. Seorang guru surgawi berdarah. Raja Surgawi Wan, dengan wajah penuh ketidakpercayaan, mengejek gagasan yang diajukan sebelum pertempuran yang menentukan bahwa dia dan Yang Xiaotian akan berakhir dengan luka parah. Dia mengira dengan kekuatan guru surgawinya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Yang Xiaotian. Tetapi sekarang, apakah dialah yang muntah darah? Ekspresinya berubah, dia melotot ke arah Yang Xiaotian dengan marah dan menggeram, Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya meledak menjadi cahaya merah darah, ruang di sekitarnya bergetar hebat, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah. Apakah itu teknik menentang takdir surga milik iblis kekacauan? Melihat ki darah di tubuh Raja Surgawi Wan, anak dari iblis ibu anak dari kuil Dewa Iblis berseru kaget. Teknik menentang takdir surga adalah teknik kultivasi yang sangat berlawanan. Saat diaktifkan, semua kekuatan surgawi dan darah mengalir balik melalui tubuh. Meskipun menimbulkan kerusakan besar pada diri sendiri, teknik ini sangat memperkuat kekuatan serangan seseorang. Mati. Raja Surgawi Wan mengacungkan pedang surgawi yang sunyi dengan liar,
Pedang Qi-nya meledak seperti hujan meteor, menargetkan Yang Xiaotian dengan kecepatan dan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuat para penonton khawatir. Yang Xiaotian sepenuhnya menyalurkan ketiga tubuh surgawinya. Sungai waktu, lautan takdir, dan dunia alam semesta primordial menyatu. Pedang Qi dari pedang surgawi yang sunyi menghancurkan sungai waktu, lautan takdir, dan dunia alam semesta purba. Namun saat berikutnya, Yang Xiaotian lenyap dari langit dan bumi. Alam tanpa pamrih. Ketika orang-orang melihat Yang Xiaotian menghilang di antara langit dan bumi, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, entah dari mana, pilar cahaya pedang yang mengerikan lahir, langsung menyerang di depan Raja Surgawi Wan. Raja Surgawi Wan mencoba menghindar karena terkejut, tetapi terlambat setengah langkah, dan pilar pedang menghantam bahunya, membuatnya terpental. Saat terjatuh, terlihat jelas bahwa bahunya telah tertusuk. Darah mengotori seluruh dadanya hingga menjadi merah. Menyaksikan ini, para penonton menarik napas dalam-dalam. Apakah ini pembantaian seorang guru surgawi? Hanya memikirkan kemungkinan bahwa Raja Surgawi Wan akan segera dibunuh oleh Yang Xiaotian membuat semua orang menjadi gelisah. Bab 770, Jatuhnya Sang Guru Surgawi. Para ahli dari keluarga Tian semua menatap ke arah Raja Surgawi Wan saat dia terhempas. Wajah mereka pucat. Jika Raja Surgawi Wan jatuh, Yang Xiaotian pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mereka pasti akan hancur. Raja Surgawi Wan, melihat bahunya yang tertusuk, bahkan ada niat membunuh yang lebih dahsyat di matanya. Dia naik ke langit, berdiri dengan bangga di 9 surga, seluruh cahaya surgawi tubuhnya melonjak, dan gelombang kekuatan yang sangat kuat menyembur keluar. Sepotong armor surgawi muncul di tubuhnya. Heavenly Emperor Armor. Seru banyak tetua saat melihat Divine Armor di Heavenly Monarch One. Armor Kaisar Surgawi merupakan salah satu armor surgawi yang diwarisi dari pengadilan surgawi dan juga armor surgawi pertahanan terkuat di benua Songtian. Awalnya, Raja Surgawi Wan yakin dia bisa dengan mudah membunuh Yang Xiaotian, itulah sebabnya dia tidak mengenakan baju zirah Kaisar Surgawi. Dia selalu merasa bahwa mengenakan baju zirah Kaisar Surgawi untuk menghadapi Yang Xiaotian, seorang kultivator alam roh surgawi, merupakan penghinaan bagi dirinya sendiri. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain mengenakan armor Kaisar Surgawi. Tak lama kemudian, tangan kiri Raja Surgawi Wan memegang pedang surgawi lainnya, dan cahaya berputar di sekitar bahunya yang tertusuk, dan bahunya mulai sembuh. Pedang Surgawi Taya. Beberapa makhluk kuno mengenali pedang surgawi ini. Pedang Surgawi Taya adalah pedang surgawi terkuat yang ditempa oleh Lin En, pemurni artefak terhebat dalam sejarah benua Songtian. Saat itu, Lin En melakukan perjalanan ke setiap sudut dunia jiwa bela diri untuk mengumpulkan bahan-bahan, membutuhkan waktu 100.000 tahun penuh untuk menyelesaikan koleksinya. Banyak yang meyakini pedang surgawi Taya ini dapat dibandingkan dengan pedang surgawi yang sunyi milik Kaisar Surgawi yang sunyi. Mati. Dengan langkah cepat, Raja Surgawi Wan mengayunkan pedang gandanya dengan marah ke arah Yang Xiaotian, dan pedang Qi melesat keluar, bergabung membentuk kolom pedang. Kekuatan pilar pedang itu tidak lebih lemah dari yang dihasilkan Yang Xiaotian sebelumnya. Akan tetapi, ketika pilar pedangnya mencapai depan Yang Xiaotian menghilang lagi. Saat Yang Xiaotian muncul kembali, pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi tak terukur di tangannya menyerang Raja Surgawi Wan, yang terkejut dan bertahan dengan pedang gandanya. Pedang surgawi mereka saling beradu. Raja Surgawi Wan sekali lagi terguncang oleh kekuatan pedang ganda Yang Xiaotian, menghantam Gunung Ascension, dan pedang gandanya juga terguncang lepas. Hati keluarga Tian dan para ahli dari pengadilan surgawi hancur saat Raja Surgawi Wan ditolak lagi. Meskipun menghunus pedang ganda dan mengenakan zirah Kaisar Surgawi, Raja Surgawi Wan masih dapat dipukul mundur oleh Yang Xiaotian. Pada saat ini, semua orang menyadari betapa kuatnya Yang Xiaotian, yang mengolah ketiga tubuh surgawi hingga tingkat ke-14 dan membuka semua vena surgawi yang bermutasi. Baik tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga purba, maupun tubuh surgawi alam semesta purba, semuanya unik sepanjang masa, dan Yang Xiaotian mengolah semuanya hingga tingkat ke-14. Di dunia jiwa bela diri, belum pernah ada seorang pun yang mampu membuka semua vena surgawi, namun Yang Xiaotian tidak hanya membukanya, tetapi semuanya adalah vena surgawi yang bermutasi. Sepertinya Raja Surgawi Wan ditakdirkan untuk kalah. Beberapa leluhur tua dari benua api surgawi menggelengkan kepala mereka. Banyak individu kuat dari benua Songtian dan benua cerah memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Pada saat itu,
Aura di sekitar Raja Surgawi Wan bergetar, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, dan dia perlahan bangkit lagi, menatap dingin ke arah Yang Xiaotian, wajahnya jelek karena marah. Yang Xiaotian, aku sekarang adalah seorang guru surgawi. Kekuatan langit dan bumi ada di tanganku. Aku adalah langit dan bumi. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa lebih kuat dari langit dan bumi. Sambil berkata demikian, dia mendorong kedua telapak tangannya ke arah kekosongan. Kekuatan tak terbatas dari langit dan bumi membombardir Yang Xiaotian dari segala arah. Namun saat seluruh kekuatan langit dan bumi menyelimuti Yang Xiaotian, dia menghilang sekali lagi. Segera setelah itu, penghalang pedang yang terbentuk dari konsentrasi 15 niat pedang muncul lagi, menghancurkan Raja Surgawi Wan. Bahkan dengan zirah Kaisar Surgawi sebagai pertahanan, Raja Surgawi Wan masih memuntahkan seteguk darah. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin saat dia mendekati Raja Surgawi Wan dengan pedangnya. Bagaimana mungkin kau tidak terpengaruh oleh kekuatan penekan langit dan bumiku? Wajah Raja Surgawi Wan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tiba-tiba, ia memikirkan sebuah kemungkinan. Alam tanpa pamrih Yang Xiaotian telah mencapai alam kesempurnaan. Hanya dengan cara ini dia mungkin dapat mengabaikan penindasan kekuatan langit dan bumi dari alam master surgawinya. Niat 15 pedang Yang Xiaotian diaktifkan, dan penghalang pedang langsung melesat ke arah Raja Surgawi Wan. Armor Kaisar Surgawi milik Raja Surgawi Wan diaktifkan, dan satu demi satu, bayangan Kaisar Surgawi muncul di sekitar tubuhnya. Sekali lagi, Raja Surgawi Wan terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Sambil menatap Yang Xiaotian, dia berkata, Yang Xiaotian, dengan baju zirah Kaisar Surgawi, kau tidak akan bisa membunuhku. Memang, meskipun kekuatan niat 15 pedang kuat, selama dia memiliki zirah Kaisar Surgawi sebagai perlindungan, Yang Xiaotian tidak dapat membunuhnya, tetapi hanya menimbulkan luka parah. Membalikkan ruang waktu, tubuh Raja Surgawi Wan dipenuhi cahaya saat dia hendak melakukan gerakan lain. Tiba-tiba, Yang Xiaotian melintas di depannya, cahaya formasi di telapak tangannya berdenyut liar saat ia menempelkannya ke armor Kaisar Surgawi. Seketika, cahaya armor Kaisar Surgawi bergetar dan bayangan Kaisar Surgawi berangsur-angsur menghilang. Melihat Yang Xiaotian menghancurkan formasi surgawi yang melindungi zirah Kaisar Surgawi, mata Raja Surgawi Wan melotot, ekspresinya yang awalnya tenang akhirnya berubah menjadi panik. Tepat saat formasi surgawi dari baju zirah Kaisar Surgawi hancur, Yang Xiaotian mengayunkan pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi tak terukur di tangannya, dan pedang ganda itu secara bersamaan menyapu leher Raja Surgawi Wan. Langit dan bumi seakan membeku pada saat itu. Raja Surgawi Wan menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh teror, ketidakpercayaan, keengganan, dan ketidakpahaman. Segera setelah itu, kepala Raja Surgawi Wan terbang ke udara. Menyaksikan kepala Raja Surgawi Wan melayang, para ahli dari keluarga Tian dan Istana Surgawi merasa seolah-olah dunia sedang runtuh. Terutama orang-orang dari keluarga Tian, pada saat itu, seolah-olah semua kekuatan dan harapan mereka telah terkuras habis, membuat wajah mereka pucat pasi. Yang mulia, Raja Langit Cerah, bersama dengan Raja Langit dan Jenderal Surgawi lainnya, berteriak dengan sedih. Di tengah ratapan Istana Surgawi, kepala Raja Surgawi Wan terbanting ke tanah. Para tokoh terkemuka dari seluruh benua yang menyaksikan kepala Raja Surgawi Wan membentur tanah semuanya terguncang sampai ke inti, menahan napas karena takjub. Mati? Apakah dia mati? Banyak tetua dari benua Zongtian tercengang. Raja Surgawi Wan, yang baru saja menerobos ke alam Master Surgawi, bertarung melawan Yang Xiaotian di Gunung Ascension dan tewas di Gunung Ascension. Orang-orang dari benua cerah, yang awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari saling melukai antara Yang Xiaotian dan Raja Surgawi Wan untuk kemudian melenyapkan Yang Xiaotian, mendapati tangan mereka gemetar tak terkendali. Yang Xiaotian, melihat pedang surgawi yang sunyi dan pedang surgawi Taya yang jatuh ke tanah, tidak berdiri dengan sopan. Dengan satu gerakan telapak tangannya, ia menangkap kedua pedang surgawi itu dan kemudian menyimpannya di dalam kuali surgawi naga hijau. Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke arah Tian Ziqing dan Tian Junheng. Melihat Yang Xiaotian menoleh ke arah mereka, Tian Ziqing dan Tian Junheng ketakutan. Namun, saat mereka hendak lari ke kerumunan, mereka berdua terhempas oleh dua aliran pedang ki dari Yang Xiaotian. Pada saat Tian Ziqing dan Tian Junheng menyentuh tanah, alis mereka berdua telah tertusuk oleh pedang ki. Para anggota penting keluarga Tian, setelah melihat ini, sangat marah tetapi tidak berani berbicara. Kaisar tidak terkalahkan. Tiba-tiba,
Dari puncak-puncak di sekitarnya, terdengar paduan suara yang besar. Para pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari benua gelap semuanya berlutut, berteriak kegirangan. Segera setelah itu, makhluk-makhluk kuat dari benua Zongtian dan dari benua-benua lainnya memberi hormat kepada Yang Xiaotian, semuanya menatap sosok berpakaian biru yang berdiri di puncak Gunung Ascension dengan penuh kegembiraan dan kekaguman. Pada saat ini, Yang Xiaotian berkuasa penuh atas benua Zongtian dengan kekuatan alam roh surgawi. Tepat pada saat itu, Yang Xiaotian menatap ke arah kehampaan dan melancarkan pukulan dahsyat. Tiba-tiba, dari dalam kehampaan, sesosok jatuh, itu adalah Xing Tian, yang sebelumnya telah melarikan diri melalui gerbang alam semesta primordial.